Pemulihan bencana Sumatera dikebut. Kita akan lanjutkan diskusi, masih tersambung melalui Zoom tenaga ahli utama kantor staf Presiden Sadam Al-Jihad. Pak Sadam, kita lanjutkan, ini segmen terakhir, masa tanggap darurat terakhir tanggal 25 atau tanggal 26 Desember? Ya, beragam ya, karena ini kan per 2 minggu, kemudian ditambah ya, ada yang di Aceh, di Sumut, dan di Aceh kapan, Sumatera Pak? Barat. Kalau Aceh ya berarti yang paling cepat itu kan dari Sumbar ya. Sumbar itu kan berarti 25, kemudian di Sumut itu 26, dan kemudian di Aceh 27. Nah, ini kan beda 1 hari. Baik. Kemarin juga, tapi dalam proses ini makanya ada percepatan terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi Pak Presiden, kemudian mempersiapkan ini kayak mudah-mudahan dalam minggu depan itu bisa ada namanya Satgas ya, percepatan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini memang terkait dengan Satgas atau badan khusus ini yang akan melibatkan kementerian lembaga terkait, kemudian ada Danantara, kemudian ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Ini bersama-sama kemudian kita dalam satu kesatuan untuk mempercepat itu. Makanya sekarang yang dilakukan adalah untuk TKD dulu, artinya transfer ke daerah tadi ada 44 triliun, kemudian mempersiapkan bangunan, Huntara sudah dimulai, tapi kemudian nanti akan dipercepat lagi, ada pembangunan di terkait dengan Huntara, kemudian jembatan-jembatan, perbaikan jembatan itu dilakukan terus-menerus, artinya di sini terkait dengan jalan, jembatan, ini harus terus dilakukan. Kemudian selain dari situ, selain dari percepatan tadi, penegakan hukum juga dilakukan terus-menerus terkait dengan kerusakan lingkungan. Baik, kalau tadi Anda bilang Sumatera Barat itu masa tanggap daruratnya berakhir tanggal 25, artinya hari ini di Sumatera Barat sudah langsung diberlakukan Satgas percepatan, sudah ada transisi di sana? Ada namanya operasi tanggap darurat terpadu ini, itu komandannya itu dari gubernur. Nah, ini per 2 minggu, kemudian ketika dari provinsi itu bisa mengatasi ini dalam arti koordinasi ya, koordinasi tetap pusat, kemudian mendukung dengan dukungan pusat. Nah, ini akan terus ditambah, artinya 2 minggu, ini per 2 minggu. Operasi tanggap darurat terpadu ini. Kemarin misalkan sudah 2 pekan ya, sudah dua minggu, kemudian ditambah lagi 2 minggu, karena itu aturan daripada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tapi diberlakukan seprovinsi atau per kabupaten? Karena kalau tadi di awal Anda bilang 4 kabupaten di Aceh, salah satunya Aceh Tamiang, kan sampai saat ini masih di sana masih semuanya darurat. Satu provinsi. Artinya satu provinsi, artinya di Aceh satu provinsi, di Sumut satu provinsi, di Sumbar satu provinsi, dan dukungan dari pusat itu keseluruhan. Dan tadi yang saya sampaikan terkait dengan Aceh, ada 4 memang daerah yang cukup berat. Nah, ini jadi perhatian khusus, tapi semuanya daerah ini menjadi perhatian secara umum. Gitu. Baik. Jalan lintas barat Sumatera yang ditargetkan akhir Desember, apakah targetnya masih realistis? Iya, ini menjadi dalam posisi ini kan ini kejaran dengan waktu ya Mbak ya. Kejaran dengan waktu, kita kan berproses bagaimana ini akhir Desember kan berarti 6 hari lagi ya. Nah, ini kan dalam proses yang kemudian dipercepat. Tadi yang saya sampaikan bahwa jalan yang tadinya 1 bulan bisa dipercepat 1 minggu. Nah, ini yang kemudian percepatan ini bagaimana prosesnya. Artinya saya mau bilang tadi ekskavator dan sebagainya, alat berat sudah dikirim. Nah, ini bagian percepatan. Lumpur yang kemudian banyak di jalan-jalan itu kemudian sudah bisa disingkirkan, dan ini adalah sebagian dari percepatan. Nah, di Aceh Tamiang misalkan itu jalan itu banyak lumpur, tapi yang di jalan pusatnya itu sudah mulai tersingkir. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan bahwa proses kerja-kerja dari TNI, dari Polri, dari pasukan JENI, dari PU, dari BPBD dan sebagainya, ini adalah proses yang luar biasa keras, dan memang ini menjadi tanggung jawab daripada negara untuk kemudian bisa memaksimalkan proses ini. Ya,
Kalau alat berat sudah masuk, logistik sudah masuk, ini kan artinya kita bicara pemulihan, ya kita tentu berharap, berdoa akan semakin lebih cepat lagi pemulihan ini. Ini kan artinya juga ada peningkatan akses logistik dan juga ekonomi lokal. Apakah juga dari KSP sudah mengetahui bagaimana indikator suksesnya hingga sampai pekan keempat pasca bencana? Sudah dilihat indikator suksesnya akses logistik dan juga meningkatkan ekonomi lokal? Ya, salah satu yang menjadi persoalan di Undang-Undang 24 tahun 2007 itu adalah dampak sosial ekonomi. Nah, terkait dengan dampak sosial ekonomi, ini sudah ada penstabilan terkait dengan harga misalkan. Nah, awal-awal itu kan harga itu sangat melonjak tinggi, kemudian kita tekan bagaimana dari Kementerian Dalam Negeri juga fokus untuk menstabilkan harga, Kementerian Perdagangan juga seperti itu. Nah, pasar-pasar misalkan tadi di Aceh Tamiang, teman-teman kemudian kemarin ke Aceh Tamiang, pasar sudah mulai bisa aktivasi ya. Kemudian harga-harga juga sudah mulai stabil kembali. Nah, ini adalah dampak ekonomi yang ditimbulkan dari bencana ini, dan ini udah mulai ada indikator penstabilan yang cukup baik. Yang kedua, ya ada hutang kur ataupun piutang kur yang sudah dihapus oleh negara. Nah, kur UMKM itu total satu Sumatera itu 7,8 triliun yang dihapus. Nah, artinya apa? Artinya memang negara ingin masyarakatnya yang kemudian terdampak ini tidak terbebani terkait dengan ekonomi, ya. Kemudian kita bisa melihat juga kemarin Pak Mensos kemarin koordinasi dengan Pak Seskap bagaimana menerangkan ada untuk kebutuhan rumah tangga itu dikasih 3 juta rupiah, kemudian ada kebutuhan kerusakan rumah, ya itu ada relatif berbeda, ada yang 15 juta, ada yang 30 juta kalau rusak berat, kemudian di Bangun Untara itu ada Huntap itu ada 60 juta. Nah, ini langkah-langkah yang memang untuk penstabilan ekonomi. Begitu juga 268 miliar itu yang kemudian didistribusikan di 52 kabupaten kota untuk penstabilan ekonomi juga. Nah, ini langkah-langkah yang memang dilakukan. Begitu juga pakaian-pakaian yang hari ini kebutuhan dasar dari warga itu sudah didukung dari UMKM ya. Terkait UMKM Bea Cukai itu ada pakaian-pakaian yang memang gagal ekspor ya, kemudian bisa didistribusikan. Nah, ini langkah-langkah strategis yang memang dilakukan oleh negara terkait dengan dampak ekonominya, begitu juga dampak sosialnya. Baik, Pak Sadam, izin terakhir Pak, saya boleh tagih janji Bapak. Tadi di awal Anda mengatakan bahwa minggu-minggu ini 4 daerah di Aceh yang listriknya tadi Anda sampaikan sekali lagi di awal, minggu-minggu ini bakal tersalurkan di sana. Yang daerah lain 80%, di 4 daerah di Aceh ini masih terkendala, tapi minggu-minggu ini akan dapat menyala listrik di sana. Kalau minggu-minggu ini belum nyala juga, saya boleh tagih janji Bapak ya Pak? Boleh. Artinya begini, dalam proses ini KSP itu berperan sebagai the bottlenecking. Artinya ketika ada keluhan, ada masalah dan sebagainya, nanti KSP akan memanggil misalkan PLN dan sebagainya untuk mempercepat ini semua. Baik, Pak Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama KSP. Terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Sehat selalu. Terima kasih. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama.